Metro Zoo merupakan tempat untuk menemukan makhluk paling kecil dan mungil yang pernah ada. Dari gajah berukuran mini sampai organisme bersel tunggal seukuran bola bisbol. Hanya saja jangan sentuh apapun. Beberapa dari mereka bisa sama ganasnya dengan pemburu paling tangguh di luar sana. Gajah terkecil adalah gajah Kalimantan. Tingginya sekitar 2 meter. Tidak terdengar kecil juga, tapi ingat, gajah Afrika bisa sampai 2 kali lipatnya, sekitar 4 meter. Menariknya, ekor gajah Kalimantan bisa cukup panjang hingga terseret di tanah saat berjalan. Ternyata ekornya tidak mungil ya. Si kecil lain di antara raksasa sejenisnya adalah paus permakerdil yang sering dikira sebagai lumba-lumba. Panjangnya biasanya sekitar 2 meter. Bandingkan dengan paus terbesar di dunia yang juga hewan paling besar, paus biru yang panjangnya bisa mencapai 10 kali lipatnya. Cuvier dwarf caiman adalah jenis buaya paling kecil. Ketika dewasa, panjangnya hanya sekitar 1,2 meter, 4 kali lebih kecil dari buaya air asin atau buaya Amerika. Tapi sobat kerdil ini bukan hewan peliharaan. Dia adalah karnivora buas yang berburu, namun jarang diburu. Di antara spesies manusia, Homo floresiensis lah yang terkecil. Saat dewasa, ia tumbuh dengan tinggi tidak lebih dari rata-rata anak usia 4 tahun saat ini, 1 meter. Dan tengkorak mereka yang seperti hobbit hanya seukuran jeruk besar. Kucing Rusty Spotted adalah perwakilan spesies kucing liar terkecil di dunia. Dengan panjang sekitar 38 cm dan berat sekitar 1,3 kg, ia jauh lebih ringan dari kebanyakan kucing rumahan. Dan ya, ada yang memelihara kucing yang lucu ini, meski mereka liar dan mungkin lebih suka habitat asalnya. Lalu kamu bisa melihat hiu lentera kerdil dengan panjang 20 cm, hanya sedikit lebih panjang dari pensil. Dia terlihat seperti bayi meski sudah dewasa. Tapi yang paling keren adalah ia makan udang geragau dan bisa memancarkan cahaya. Kucing rumahan yang paling mungil adalah Persia Himalaya. Namanya Tinker Toy dan panjangnya hanya 18 cm. Kucing dewasa ini bisa muat dalam genggaman tanganmu. Dari semua kucing peranakan, yang terkecil adalah Singapura. Chihuahua coklat bernama Millie asal Puerto Rico adalah anjing terkecil di dunia menurut Guinness Records. Tingginya kurang dari 9,6 cm, sama dengan kaleng soda. Chihuahua juga merupakan anjing kerdil di antara seluruh ras anjing pada umumnya. Dinosaurus termungil mirip burung berukuran 13 cm yang ditemukan pada potongan ember seukuran kerikil. Bentuknya mirip burung kolibri, cuma paruhnya punya gigi yang tajam. Ular terkecil bisa dikira cacing tanah. Dengan panjangnya hanya 10 cm, sedikit lebih panjang dari kartu kredit, ia masuk spesies thread snake yang baru ditemukan. Mirip cacing, mereka biasanya hidup di bawah tanah. Tetapi sebagai ular, makhluk kecil ini juga pemakan daging yang memakan rayap dan semut. Untuk primata, ada lemur Bertha's mouse. Hewan sepanjang 9 cm ini hidup di Madagaskar. Ia bisa berayun di jarimu layaknya cabang pohon. Namun, mereka tidak berhibernasi di musim dingin seperti spesies lemur lainnya. Kukang kerdil berukuran 8 cm, hanya sedikit lebih panjang dari ibu jarimu. Di musim dingin, ia menggelinding menjadi bola yang padat, menutup matanya dengan telinga, dan berhibernasi untuk sementara waktu. Jerboa kerdil adalah binatang pengerat berukuran 5 cm dengan ekor 5 kali lebih panjang dari tubuhnya. Terlihat seperti perpaduan antara kanguru kecil dan tikus. Kamu bisa membedakan kolibri lebah dengan serangga yang terbang berkat ukurannya yang hanya 5 cm atau seukuran pemukul golf. Tapi mereka cukup tangguh dan gesit. Ngomong-ngomong, kolibri adalah satu-satunya burung yang bisa terbang mundur. Celurut Etruska panjangnya sekitar 4-5 cm. Kecil, tapi nafsu makannya besar. Makhluk ini bisa makan sebanyak 2 kali berat badannya setiap hari. Bahkan pohon pun bisa tumbuh dengan ukuran yang sama. Ada hutan unik di sepanjang pantai Atlantik Utara. Karena angin Arktik yang kuat, semua tanaman tumbuh kecil di sana untuk melindungi diri dari dingin. Dalam hutan mini ini, kamu bisa menemukan dedalu kerdil yang juga spesies pohon terkecil.
Tingginya hanya 5 cm, tetapi memiliki daun selebar 1,27 cm untuk memaksimalkan penyerapan sinar matahari. Yang paling kecil dari semua mamalia adalah kelelawar bumblebee, berukuran 2,5 cm. Namanya menjelaskan ukurannya yang hampir setara lebah besar. Reptil terkecil di dunia adalah Brookesia microchameleon dari Madagaskar. Ukurannya sekitar 2,5 cm dan ada banyak ruang tersisa jika ia duduk di kepala korek api. Gurita terkecil di dunia adalah gurita wolfie. Dengan panjang kurang dari 2,5 cm, satu koin logam bisa menampungnya bersama beberapa temannya. Bandingkan dengan gurita Pasifik raksasa yang biasanya berukuran 6 meter dan berat lebih dari 50 kg. Ketam kacang merupakan yang terkecil di familinya. Ukurannya 1 cm. Kepiting seukuran kacang ini senang bermain-main dalam tiram dan kerang. Amfibi terkecil dan termungil dari semua vertebrata memiliki panjang setengah dari tablet aspirin, sekitar 0,8 cm. Ia adalah katak asli Papua Nugini. 2 ekor dari mereka akan muat di kukumu. Ikan terkecil yang terkenal di dunia adalah Stout Infanfish. Panjangnya tak lebih dari 0,7 cm dengan kulit transparan, tanpa sisik atau gigi. Kalajengking terkecil di dunia, panjangnya tidak lebih dari 1 cm. Ngomong-ngomong, 7 cm adalah ukuran dari spesies yang paling berbisa, kalajengking merah India. Tapi makhluk berbisa terkecil di dunia adalah ubur-ubur Irukandji. Ukurannya kurang dari 0,4 cm, mirip kepala korek kuping. Si kecil ini hampir mustahil terlihat di dalam air. Tetapi racunnya sama berbahayanya dengan gigitan kobra. Ini dia si kecil pembawa mimpi buruk selanjutnya. Laba-laba patu di gua. Ukurannya yang sangat kecil membuatmu tidak sadar ia berada di ujung jarimu. Ukurannya sepertiga milimeter dan lebarnya seperti sekitar 4 lembar kertas yang ditumpuk. Namun, ada makhluk kecil unik yang mungkin bisa bertahan melawan ubur-ubur, kalajengking, atau racun laba-laba. Saya berbicara soal tardigrades atau beruang air. Invertebrata berukuran mikro ini besarnya hanya setengah milimeter, merupakan makhluk paling tangguh di planet ini. Mereka dapat dibekukan, dibakar, dan bahkan bertahan hidup di luar angkasa. Tawon peri adalah serangga terkecil di dunia. Ukurannya hanya 0,14 mm, hanya seperti selembar kertas tebal. Kamu butuh menyusun hampir 100 dari mereka agar setara dengan ukuran jari kelingkingmu. Sekarang memasuki dunia mikro. Mereka ada di mana-mana. Atmosfer, lautan, gletser, dan tentu saja di permukaan dan di dalam tubuh kita. Bakteri. Satu apel yang sudah dicuci dengan baik saja masih mengandung lebih dari 100 juta mikroba. Jika kamu bisa mengumpulkannya, ukurannya hanya seperti sebutir gula pasir. Di dalam tubuh manusia ada puluhan triliun bakteri atau seberat 1,5 kilogram. Jangan khawatir, mereka memang seharusnya ada di sana. Dan bahkan di antara bakteri kecil mungil ini, ada yang dianggap lebih kecil dari biasanya. Terlalu kecil hingga nyaris seperti tidak ada. 150.000 dari bakteri ini akan muat di ujung rambut manusia. Jumlah yang sama akan setara dengan ukuran bakteri terbesar yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Ada beberapa makhluk yang 10 kali lebih kecil dari bakteri-bakteri tadi. Disebut nanobe. Ia sangat kecil sampai para ilmuwan masih memperdebatkan apakah akan menganggapnya sebagai makhluk hidup. Nanobe berukuran 20 nanometer. Kamu perlu membagi benda berukuran 2,5 cm jadi 40 miliar bagian untuk mendapatkan 1 nanometer. Seluruh bakteri adalah makhluk bersel tunggal berukuran mikro. Tetapi ada satu jenis yang dapat kamu pegang dan lihat dengan jelas. Ia bukan bakteri, tetapi alga gelembung bersel tunggal. Juga dikenal dengan bola mata pelaut. Yuh, bola ganggang hijau ini hanya sedikit lebih kecil daripada bola bisbol. Sulit untuk mempelajari makhluk ini karena mereka sangat rapuh. Tetapi kita tahu bahwa mereka membantu mengolah air di laut dan menghasilkan nutrisi yang bermanfaat.
Jadi, apa itu cukup kecil untukmu? Baguslah kalau begitu. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.